ini kita pengen ngajak kalian lihat ke salah satu apartemen yang lokasinya benar-benar di pusat Jakarta. Kalau apartemen yang lain, kalau properti yang lain bilangnya pusat Jakarta, and that's it. Kalau yang ini benar-benar pusat-pusatnya Jakarta. Kempinski Residence ini terletak strategis tepat di pusat kota Jakarta, dikelilingi berbagai pusat perbelanjaan terbaik seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, dan Pacific Place. Dikelilingi pusat perkantoran ternama seperti CBD Sudirman, Kuningan, dan Tamrin. Dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas menarik seperti swimming pool, fitness center, private spa, yang dikelilingi dengan taman yang sangat asri. Sekarang kita udah ada di unit 2 bedroom di apartemen apa namanya? Apartemen Kempinski Residence. Yes, kita lagi ada di apartemen Kempinski Private Residence. Waktu masuk ke dalam unit yang ini adalah unit 2 bedroom ya. Kita langsung disambut sama satu dining area yang emang gede banget. Dan sebelum lupa nih Sin, ingat gak waktu kita masuk ke dalam unit ini, itu liftnya itu udah pakai semi-private lift. Nah, apa sih semi-private lift tuh? Karena dia untuk satu lift itu dia untuk dua unit aja. Biasa kan apartemen high-end nih semakin sedikit unit yang dilayanin sama liftnya itu semakin better karena kesannya private banget. Yeah. Nah kalau ini semi-private lift, jadi ketika keluar dari liftnya itu kita cuma bisa akses ke 2 unit apartemen aja. Nah satu yang ini, satu neighbor-nya kita. Benar. Nah jadi this is the dining area, teman-teman bisa lihat waktu masuk kesannya tuh bener-bener earthy banget ya. Benar. Earthy tone-nya tuh dapat banget, kombinasi dia warna coklat dan dindingnya yang warnanya agak-agak ivory itu. Benar. Dibilang ivory. putih enggak, ya ivory. Dan kalau teman-teman lihat, look at the texture. Ini bukan dinding biasa, tapi dindingnya dilapis gitu ya. Jadi dia ada tekstur pasir-pasir gitu. Nah, kayak pasir-pasir tapi bukan pasir, dia tuh kayak dikamprot kalau kata orang-orang tukang Jawa nih bilangnya ini dikamprot. Jadi ala-ala kafe-kafe gitu lah, kafe-kafe hits di Jaksel. Benar. Nah, this is the dining table. Di atasnya sama owner ini dipasangin chandelier pakai neon yang emang dia fleksibel. Jadi ini sama nih kayak di properti-properti sebelumnya. Persis kayak begini chandelier ya. Jadi kita bisa fleksibelin lipat-lipat gimana Benar, gitu ya. ini tuh bisa dibentuk-bentuk, mau dibentuk sesuai tanda tangannya Cindy, tanda tangannya gue, ini masih bisa banget. Dan chandelier ini bikin lighting dari makanannya itu jadi jauh lebih baik, jadi makanannya jauh lebih menggoda selera. Terang gitu ya. Terang banget. Nah, ini floor to ceiling-nya, kamu tahu nggak berapa jarak dari lantai ke ceilingnya? 3 meter? Yes, bener. Jadi jarak dari floor to ceilingnya ini, kalau di bagian sini, karena kan dia ada drop ceilingnya ya, di bagian ini tuh dia 2,7 meter. Oh. Tapi di bagian sana setelah drop ceiling, itu jaraknya 3,2 meter. Jadi untuk unit apartemen ini tinggi banget. Dan flooringnya ini sudah pakai marmer yang emang dia small slab, jadi dia kayak ukuran keramik kecil-kecil gitu, tapi ini bahannya sudah marmer. Benar. Nah di belakang kita ada apa Sin? Ada kitchen. Nah ini this is the kitchen area. Di sini ada kitchen island ya. Jadi di sini dia sebenarnya bahannya marmer, tapi supaya dia fit with the aesthetic of the unit, ini marmernya dikasih pelapis kayak dikasih wallpaper gitu. Jadi warnanya agak hitam-hitam. Tapi ini keramik, bukan kayu. Nah, bawahnya ini baru ada lapisan yang kesannya aksennya kayak batu-batu alam kayak gitu. Benar. Nah, terus kamu tahu nggak di sini ada ruang rahasia kayak di rumahnya Batman? Ada. Ada, di mana? Di sini. Nah, coba kita lihat yuk. Jadi, di sini Ini kayak lemari ya guys, tapi sebenarnya adalah service area. Nah, this is the service area. Ownernya tuh sangat-sangat pintar dalam nyembunyiin service areanya. Dibikin seakan-akan ini lemari, dan emang ini pintu lemari sih. Iya. Abis dibuka, itu langsung ada satu pintu kaca, sliding door. Di dalamnya itu ada service area, ada emergency exit. Nah, service areanya ada kamar tidur buat ART, sama ada laundry area, dan ada kamar mandi ART-nya. Benar. Tapi kita nggak mau lama-lama bahas area sini, karena masterpiece-nya ada di mana? Ada di balkonnya. Ada di balkonnya. Kita lihat yuk, sisi living room dan balkonnya kayak gimana. Let's go.
areanya bisa kita lihat ya, ini benar-benar kayak cafe kayak kamu bilang tadi. Dan di atas ini udah ada drop ceiling gitu dan ada air duct-nya. Nah, jadi in this apartment unit, sebenarnya di unit-unit apartemen di Kempinski Private Residence ini, AC-nya itu sudah dapat AC sentral. Benar. Nah, AC sentralnya ini tapi nggak yang satu kontrol untuk nyalain the whole room, tapi dia sudah dibagi-bagi per sektor. Jadi kayak area dapur udah ada kontrolnya sendiri, living room kontrolnya sendiri, and all of the bedroom juga udah ada kontrolnya sendiri. Dan lihat deh, kalau yang tadi kan teksturnya kamprot-kamprot kecil-kecil gitu ya. Iya. Kalau ini dia dibikin sama kayak islandnya kitchen. Gede-gede gitu. Jadi dia ya. gede-gede, lebih kelihatan, lebih besar. Ya benar sih vibes-nya, vibes cafe, ngebayangin cafe di Menteng. Terus ada sofa kayak begini. Dan benar-benar clean banget rasanya gitu ya. bersih, emang ownernya tuh punya have a good taste in design. Jadi mereka bisa bikin desain kayak begini. Benar. Nah, ada hal yang aku sangat suka sih. Aku suka gimana caranya mereka manfaatin taruh TV-nya di sebelah sana. Karena bisa jadi nih ada beberapa owner yang taruh TV-nya di sebelah sini, tapi view-nya jadi lebih ke limit. Nah, kalau TV-nya di sebelah sana, waktu kita duduk di sini nih, dia bisa langsung lihat with an unblocking view ke salah satu hotel yang emang ternama di Indonesia. Dan di sini di belakang kita kan ada balkon ya. Balkonnya sudah pakai pintu kaca dari Sliding door ujung gitu. sliding sampai kemari. Dan yang paling penting adalah what's the view from the balcony. Sekarang kita lihat bareng-bareng yuk balkonnya kayak gimana. Tara, ini nih masterpiece-nya. Wah, jadi ini adalah balkonnya yang emang punya the best view di pusat kota Jakarta. Karena teman-teman perhatiin deh, bener-bener kita bisa ngeliat secara detail ke Bundaran HI dengan segala kegiatannya di jalan. Kita bisa lihat nih kalau misalnya ada presiden yang lewat, menteri-menteri yang lewat, semuanya all is happening right here. Bahkan ini sangat heboh gitu. Trafficnya bener-bener Trafficnya seru banget dengerin. Tapi ya, walaupun emang trafficnya kenceng, satu hal yang aku notice, di balik pintu kaca ini, itu very silent ya. Dia Ya. bisa se-silent itu ya. berarti Jadi, dia udah kedap kedap suara banget. Dan ini balkonnya itu panjangnya 1,5 meter dari dinding ini ke sini, dan dari ujung ke ujung itu kurang lebih 6,2 meter. Jadi ukurannya luas banget. Kalau owner yang sekarang, karena kalau dilihat mereka suka sama tanaman, mereka suka nih taruh tanaman-tanaman di sini. Dan kalau teman-teman pengen nih nikmatin view ke kota Jakarta, kita bisa pasang kursi yang cukup tinggi, misalnya kayak kursi bar di sini, Iya. atau bahkan kursi-kursi santai. Karena kenapa sih begitu? Apakah nggak sumpek ngelihat traffic? Selain kita bisa ngelihat ke Bundaran HI kalau lagi ada event tahun baru atau apapun itu, kan ini jadi pusat keramaian ya. Kita akan dapat view terbaik, khususnya kayak di Car Free Day. Kalau misalnya lagi ada Car Free Day, kita nih bener-bener bisa ngelihat orang lagi olahraga di sana, lagi jalan-jalan di sana. Jadi this is the best view that you can get from Kempinski di Grand Indonesia. Sekarang kita lihat apa lagi kira-kira? Kita akan lihat master bedroom-nya. Master Nah, bedroom. sebelumnya ini tuh ternyata tembus ke ini ya, ensuite Oh iya. bathroom-nya. Jadi kalau di sini ini ada satu jendela, bukan jendela sih, kayak kaca ya. Kaca. Kaca yang tembus ke ensuite bathroom dari master bedroom-nya. Jadi dari ensuite bathroom aja tetap bisa ngelihat ke arah Bundaran HI. Tapi tenang aja, karena tetap ada blinds-nya, Iya. jadi aman. Kita lihat yuk, ada kamar apa aja di sini. Let's go. Nah, sekarang kita ada di lorong menuju ke kamarnya ya. Di samping sini tuh ada kamar mandi. Jadi di sini totalnya ada 2 plus 1 kamar mandi, satu di sini, satu ensuite bathroom untuk master bedroomnya, satu lagi kamar mandi di kamar RT. Nah, kamar mandinya ini dia udah pakai saniter terbaik pada zamannya. Dia pakai semuanya dari Toto, untuk wastafelnya, untuk kerannya itu dari Toto. Untuk toiletnya dia pakai Toto washlet. Pada zamannya ini udah the best thing that you can buy dari Toto ya, Toto washlet.
Dan di dalamnya itu shower juga sama dari Toto. Udah ada partisi dari tempered glass juga. Jadi nggak mesti takut air keciprat kemana-mana gitu. Jadi aman ya. Yes. Nah, di belakang kita ini ada akses ke kamar tidur. Dan gue pengen ajak kalian untuk notice satu hal. Coba lihat deh, dari the whole unit of apartment, mereka nggak ada pakai exposed light. Mereka semuanya pakai downlight atau pakai spotlight. Jadi rasanya nggak kayak lagi di rumah sakit. Feels very homey gitu. Jadi nggak capek di mata, estetikanya kelihatan bagus. Terangnya tuh nggak nusuk ke mata ya. Bener, karena dia ke dinding. Bener-bener. Nah, Nah, kita lihat kamar anaknya kali ya. let's go. Kita lihat kamar anaknya. Nah, sekarang kita ada di kamar anaknya nih, David. Nah, Kayak kamu bilang ya, ini udah ada pengatur suhu AC-nya sendiri di sini. dia AC sentralnya dari mana? Dari Mitsubishi Electric. Dan masing-masing ruangan udah ada separated controls-nya. Benar. Nah, ini kamar anaknya. Ukurannya berapa? Ingat nggak? 3,2 kali 3,2 ya? Yes, ini ukuran kamar tidurnya 3,2 kali 3,2. Dia sudah punya jendela di sini. Dan kalau tadi main view-nya itu ke arah Bundaran HI, kalau di bedroom yang ini view-nya ke arah Tamrin, ke arah Tanah Abang. Jadi view-nya tetap masih oke, tapi nggak seglamour view dari Balkon. balkon dan dari master bedroom. Benar. Nah, kira-kira nyimpan baju di mana sih, Sin? Nah, ini nih sebenarnya ada lemari ya, guys. Nah, ini ada lemari. Ada lemari, tapi di sini masih ada barang owner yang lama. Yes. Dan floor to ceilingnya ini 2,7 meter. Dan kalau kalian perhatiin, mereka emang benar-benar pay attention to the details. Flooringnya udah pakai wooden floor. Kenapa tuh harus pakai wooden floor kalau di kamar? Jadi nggak dingin kalau misalnya kita bangun pagi-pagi, kaki kita nggak langsung napak ke Marmer atau Marmer, keramik. Dingin banget. benar. Gitu. Dan storage-nya cukup banyak. Di sini ada storage area. Dan di sini ini untuk headboard-nya, dia bikin tetap ada storage area. Jadi kalau kita mau nyimpan handphone, kita bisa taruh di sini. Ini juga masih ada LED strips yang kita bisa nyalain saklarnya dari sini. Let's see. Nah, jadi view kamarnya itu jadi jauh lebih terang, jauh lebih bagus. Gitu. Sekarang kita lihat yuk kamar berikutnya. Welcome to the master bedroom. Wah, ini masterpiece ya, bener-bener mewah banget. There's no word can describe seberapa mewah kamar ini. Benar sekali. Terus memang didesain persis ya, kayak di depan tadi ada aksen pasir-pasir yang klasik gitu, yang batu gitu ya. Terus terlebih lagi ini view-nya menghadap ke Bundaran HI kayak di balkon tadi. Yes, jadi bener-bener ada view. Bayangin bangun tidur pagi-pagi, view-nya langsung ke Bundaran HI. Kalau nikmatin weekends, kita bisa bangun langsung lihat ke Car Free Day, ada event-event apa, kita bisa lihat dari sini. Benar. Dan there's one thing, emang ya ownernya very paying attention to details. Hal-hal yang bikin mereka bisa nikmatin unit ini, ya dilakukan. Salah satunya kayak mereka pasang kursi kayak gini, Biar santai kali ya. biar santai. Dan pemilihan alas kursinya dipakai yang kayak gini, ala-ala tenun-tenun gini, really match with the theme of the room. Jadi Benar. emang kelihatan lebih bagus ya. Jadi nggak mencong-mencong kayak kebanyakan. Biasa Bener. kan orang kalau taste-nya nggak bagus tuh kadang warna ininya warna apalah. terus Belang-belang. Belang-belang gitu. Jadi nggak mewahnya nggak dapet gitu. Nah, di sini floor to ceilingnya juga sama nih, 3,2 meter, tapi kalau di area drop ceiling dia 2,7 meter. Dan sebenarnya ya, kalau misalnya aku lagi cari apartemen di area pusat Jakarta, I think I'm going to buy this one, I'm going to consider this unit, karena yang pertama, dia punya akses direct ke mall. Turun dari lift ini, masuk ke lift lobby, habis itu dari sky lobby itu kita bisa langsung akses ke mallnya. Benar. Itu langsung keluar di lantai 3A. Jadi kalau pengen akses ke mall, it's very easy. Parkiran juga cukup mudah. Dan ya ini benar-benar pusat-pusat Jakarta. Akses ke tol nggak jauh, ke bandara nggak jauh. Nah, ada satu hal lagi yang kita belum mention. What is it? Ensuite bathroom-nya. Ensuite bathroom-nya. Nah, kalau misalnya di kamar mandi yang satu itu semuanya produk saniternya Toto dan jambannya atau toiletnya dia pakai Toto washlet.
Kalau yang di master bedroom ini ada sedikit berbeda. Apa tuh? Karena semuanya ya sebenarnya sama sih, pakai Toto, tapi udah ada bathtubnya. Dan untuk toiletnya, dia pakai smart toilet, yaitu Toto NeoRest. Nah, jadi udah ada panel kontrol tuh untuk toiletnya, untuk flush, untuk bidetnya, gitu. Jadi Lebih emang smart lah ya. lebih fancy. Dan kamar mandinya, ingat ya, punya view mana? Bundaran HI juga. Bundaran HI. Apartemen Kempinski Private Residence ini untuk harga dan detailnya bisa dilihat di sebelah sini. Kalau misalnya teman-teman perlu info lebih lanjut, bisa langsung aja hubungin Property X lewat nomor di mana? Di bawah sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di properti-properti Berikutnya. Dadah! Nah, kalau misalnya di kamar mandi yang satu, dia totonya masih yang... Shit, aku lupa. Kotor. Bukan kohler. Tadi apa ya? Waslet. Nah, sekarang kita udah ada lagi di... Kamar Ulang. Typo. Udah ada lagi. Emang tadi di mana? Ulang ya. Sudah? Udah. Gimana? Kelamaan nggak?